Kalau antum sudah nikmatin sholat, komitmen, saya mulai sekarang azan ke masjid sholat, saya mau di saat pertama. Keutamanya kita baca, fadilahnya ini kita baca semua. Baik, kita sudah komitmen. Maka setiap azan kita ke masjid, berjalan seminggu, sebulan, kita sudah merasa nyaman, ya. Berarti kenikmatannya sudah muncul. Ada ikhwah begitu dan akhwat, masya Allah, azan atau ikhwah kita bicara ke masjid, sudah langsung di saat pertama, hampir tiap hari nggak pernah luput dari situ. Dia sudah nikmati. Maka lawannya adalah meninggalkan sholat. Karena dia sudah nikmati sholat, kenikmatan meninggalkan sholat hilang. Ya. Karena ini kenikmatannya sudah ada. Gitu kan? Sebaliknya, orang yang menikmati maksiatnya, misalnya dia tidak mau sholat, maka kenikmatan sholatnya hilang. Dia heran, kenapa orang ini selalu azan ke masjid? Gak capek apa sholat terus gitu. Jadi, dua-dua punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu, seperti minyak dengan air. Ini hasilnya positif, akan masuk surga, dapat pahala dan seterusnya. Ini akan buruk akibatnya. Seperti itulah. Ya. Kalau seseorang wanita muslimah misalnya, tutup aurat. Mungkin akhwat kita bisa jawab di diri masing-masing tentunya. Kalau seandainya Anda sudah pakai hijab, dan sudah menganggap ini adalah perintah agama Allah, perintah agama saya, perintah Allah, saya akan amalkan. Saya yakin sekali kalau itu sudah komitmen dalam hati, begitu lagi duduk di rumah di ruang tamu, sempat jilbabnya tersingkap sedikit, ada beberapa helai rambutnya keluar. Nyelonong seorang laki-laki yang bukan mahram. Saya yakin kalau dia sudah nikmati jilbabnya, dia akan merasa menyesal. Kenapa tadi orang itu lihat rambut saya? Kenapa orang itu lihat leher saya dan atau tangan saya dan seterusnya? Karena dia sudah nikmati hijabnya. Lawannya adalah maksiatnya tidak berhijab, kan gitu. Maka hilang, dia merasa risih. Kenapa orang itu pakai celana pendek ya? Kenapa dia buka rambutnya ya? Dosa. Dia merasa karena nikmat ibadahnya sudah ada. Nah sebaliknya, orang yang menikmati maksiat, membuka auratnya, dia heran. Kenapa orang itu pakai jilbab besar, pakai cadar, nggak panas apa? Gitu kan. Dia jalan pun dia sudah tidak malu, kekurangan kain. Dadanya bolong, belakangnya bolong, pahanya bolong. Tapi seperti itu, dia nikmati. Jadi ibadah punya kenikmatan, maksiat punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu. Yang saya mau titik beratkan teman-teman sekalian, banyak ikhwan dan akhwat kita, kesan performanya sudah kelihatan, sudah mulai berjenggot, sudah pakai hijab, gitu kan. Mungkin azan sudah ke masjid, tapi dia bukan di sini, bukan di sini. Dia di tengah-tengah. Jadi sholat iya, tapi bohong masih. Ya. Ibadah iya, tapi masih maksiat juga. Ini orang berada di tengah-tengah. Ini pelin-pelang. Kalau antum merasa, kenapa Ustaz saya selama ini sholatnya belum khusyuk ya? Kok bisa Imam Haram itu nangis? Saya nggak bisa ya. Karena jawaban saya satu, antum masih punya pintu maksiat yang antum buka. Karena masih bertemu di situ, masih berimbang. Jadi kalau kayak timbangan itu, ini amal soleh, ini dosa, masih berimbang. Jadi nggak bisa, ini nggak bisa khusyuk, ini nggak bisa khusyuk. Dosa juga tuh bisa khusyuk loh, konsentrasi.